Untuk mengetahui bagaimana aktivitas di hari pertama setelah peluncuran Danantara, sudah ada korespondensi CNN Indonesia Roni Satria. Selamat pagi Roni. Roni, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana dan aktivitas karyawan Danantara di hari pertama beraktivitas dan beroperasi pada hari ini? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, Yuda, kalau kemarin kita tahu bahwa diluncurkannya Danantara, tentunya spekulasi masyarakat selama ini terkait apa itu Danantara dan nanti akan seperti apa pengelolaan Badan Investasi Nasional ini dan seperti apa perkantorannya. Saya langsung tunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa di hari pertama, yaitu di tanggal 25 Februari 2025 ini. Tepat di belakang saya ini adalah gedung Danantara Indonesia atau Sovereign Fund Wealth, di mana kalau kita lihat ini dulunya adalah merupakan Bank Pembangunan Indonesia, gedung Bapindo, yang sebelumnya lagi sempat merupakan Geraha Mandiri, kegiatan perbankan seperti biasa, karena kita tahu bahwa Bank Mandiri ini menjadi salah satu dari 7 BUMN yang juga nantinya akan masuk ke dalam Danantara. Saya akan tunjukkan ini merupakan karangan bunga yang ucapan-ucapan terima kasih, selamat atas peresmian dan segala macam dari berbagai institusi yang ada di Indonesia untuk bagaimana harapan-harapan mereka juga terhadap bagaimana penggunaan nantinya daya Anagata Nusantara ini, kemudian ucapan-ucapan selamat kepada CEO Danantara, Rosan Ruslani, semua terpampang persis di depan gedung ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa di dalamnya. Memang kalau untuk terkait aktivitas hari pertama tadi yang seperti Anda tanyakan, Yuda, bisa saya katakan masih belum terlihat aktivitas signifikan, tetapi mungkin kita bisa lihat dulu seperti apa bangunan yang akan digunakan nantinya di Danantara ini. Nah, ini kita masuk ke sini masih di selasar utama, dan kalau saya bergeser ke sebelah sana, ya ini ada tangga yang ke arah atas, dan kebetulan kita tidak diizinkan untuk naik ke atas, tetapi tadi saya sempat bertanya bahwa di atas nanti merupakan kantor tempat nanti bagi tempat CEO Danantara Ruslan Ruslani berkegiatan. Nah, ini menjadi ruang tamu untuk nantinya setiap ada mereka yang ingin melangsungkan pertemuan dan sebagainya ada di sisi sebelah kiri dari pintu masuk. Untuk di sisi sebelah sana, saya akan ajak Anda, ada satu ruangan yang juga nantinya menjadi ruangan deputi dari Danantara ini, yang masih relatif masih belum digunakan saat hari ini, karena kalau kita lihat kemarin baru diresmikan, dan terkait karyawan sendiri masih belum diketahui bagaimana proses nantinya, apakah merupakan bagian dari 7 BUMN yang terlibat dalam Danantara ini. Tetapi nanti kalau saya lihat ini seperti ruang meeting juga, dan juga di dalamnya sekilas memang seperti ruang perkantoran yang nantinya akan diisi untuk deputi yang ada di Danantara ini. Nah, hanya berbentuk kantor pada umumnya, karena kalau tadinya tempat ruang meeting yang saya tunjukkan sebelumnya kepada Anda ini merupakan aktivitas perbankan, Bank Mandiri sempat menjadikan ruangan tersebut untuk aktivitas nasabah dan juga teller seperti itu. Tetapi sejak 1 tahun lalu sudah mulai dikosongkan, kemudian Bapindo mengambil alih gedung ini untuk nantinya dimulai direnovasi sedemikian rupa, ruang-ruangannya mulai disiapkan, tetapi tadi informasi yang saya dapatkan, ruangan ini masih belum bisa untuk diisi oleh para petinggi-petinggi yang ada di Danantara ini. Nah, terkait dengan kegiatan hari pertama, mungkin sampai di situ karena informasi yang terbatas kita miliki pada hari ini, Yuda. Tetapi perlu kita informasikan kepada Anda, saya ajak Anda untuk kembali lagi melihat situasi di karangan bunga ini, bahwa ya menunjukkan adanya harapan besar dari masyarakat juga untuk bagaimana nantinya Danantara ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai badan pengelola investasi. Kita tahu bahwa Danantara ini merupakan baru pertama yang diresmikan oleh ataupun diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, sehingga sebagian besar kalaupun kita dari beberapa minggu lalu sudah melakukan liputan-liputan terkait hal yang sama, menanyakan kepada masyarakat terkait apakah mereka mengenal apa itu Danantara dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar memang mengatakan tidak mengetahui dan apa tujuan dan fungsinya. Nah, untuk itu perlu kita pahami, saya mencatat ada 2 hal yang perlu masyarakat ketahui terlebih dahulu, bahwa apa tujuan
Presiden Prabowo membangun ataupun meluncurkan Danantara ini dan nantinya fungsinya akan seperti apa. Nah, dari informasi yang saya kumpulkan, kemudian sumber-sumber yang saya ketahui bahwa ini merupakan suatu model badan usaha, badan pengelola investasi yang kalau mungkin dianalogikan sebagai seperti konsep Temasek Holdings Limited yang dimiliki oleh Singapura, di mana mereka ini mengelola dana-dana abadi seperti itu yang merupakan non APBN, sehingga tadi kalau kita pernah mendengar statement dari Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa nantinya dana pertama yang digunakan untuk Danantara ini yaitu sebesar kurang lebih 300 triliun, itu yang merupakan dari pemangkasan efisiensi APBN, yang tentunya ini juga bisa dikategorikan sebagai sesuatu dana abadi yang juga tidak menggunakan APBN, yang tidak dialokasikan dalam APBN. Dan nantinya ini diasumsikan akan ataupun direncanakan akan memiliki investasi sebesar 14 triliun rupiah atau dalam dolar 900 miliar dolar Amerika Serikat, yang dengan harapan dari 7 BUMN ini nantinya akan dikelola untuk nantinya bagaimana diinvestasikan, termasuk juga nanti bagaimana dana-dana dari masyarakat dalam bentuk dana nasabah, perbankan, dan lain sebagainya. Harapannya ini tentunya akan memberikan atau tujuannya untuk bisa melangsungkan pembangunan khususnya di bidang-bidang strategis seperti energi, infrastruktur, kemudian pembangunan jangka panjang yang sifatnya membutuhkan investasi yang jangka besar, termasuk juga bagaimana untuk menarik investasi global. Itulah mengapa kalau kita lihat dari upaya ataupun tujuan dan fungsi ini, tentunya ada harapan besar dari masyarakat untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah terobosan seperti itu untuk bagaimana mengelola keuangan. Namun perlu diperhatikan, ketika niatan baik ataupun upaya dari pemerintah bagaimana memaksimalkan penggunaan uang negara ini, bisa dikatakan uang masyarakat ini, untuk nantinya dikelola menjadi sebuah yang sifatnya kembali kepada masyarakat, tetapi hal yang menjadi kekhawatiran selama ini tentunya adalah spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat, perlu juga diperhatikan. Misalkan adanya sejumlah masyarakat yang menarik dana di sejumlah perbankan BUMN beberapa minggu sebelum diluncurkannya Danantara ini juga perlu mendapatkan perhatian mengapa dan apa nanti implikasinya bila nantinya Danantara ini berlangsung, dengan konteks kita ketahui bahwa masyarakat ada trust yang harus dibangun kembali. Nah, harapannya kita memang berharap dengan diluncurkannya kemarin, kemudian Anda juga tadi dalam paket pengantar juga sempat mengatakan terkait dengan bagaimana upaya nanti BPK kemudian KPK untuk bisa melakukan upaya tracing dalam hal transparan dan juga accountability-nya. Ini juga menjadi hal yang akan menentukan apakah ini akan bernasib dalam tanda kutip sama seperti apa yang dilakukan oleh Temasek, atau mungkin ketakutan masyarakat yang beredar di sosial media yang mengatakan bahwa akan seperti Malaysia Fund seperti itu yang juga mengalami kerugian di tahun 2018 silam. Sehingga kita harapkan ini tidak menjadi backfire seperti itu. Harapannya adalah ini menjadi yang benar-benar kembali kepada masyarakat untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Roni untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.